100. Berarti untuk satu goresan itu bernilai 2 skala. Jadi 2 dikali 20 100. Kalau 2 pada kalau jadi satu skala itu satu goresan itu 2 skala. Jadi dia dapat nilai 100 di bawahnya. Kalau satu goresannya itu 2 skala. Kalau yang atas satu skala itu kan satu goresan satu skala. Jadi langsung dari 1,35 sampai 50. Kalau untuk yang 100 kan satu skala itu 2 goresan ya. Jadi 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti di sini kan 20, 40 karena dihitung satu skala itu 2 skala itu 2. Di sini kita menggunakan batas ukur 10. Terus coba hitung NST atasnya dengan ukur yang tadi. Batas ukur kan 2 skala. Batas ukurnya 10 volt. Dibagi 50. Skala detik. Lalu yang lain itu yang di dalam sini. Ini namanya skala 0,2 ya. Coba kita NST atasnya 0,2, yang bawah NST bawahnya 10 dibagi 100. Langsung saja. Oke, 0,1 ya. Karena kita sudah menghitung NST alat untuk radiasi rangkai, kita masuk ini belum dikatakan rangkaian seri, hanya disusun secara seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang bergaris ya. Garis ini kalian bertiga itu rangkaian disusun secara seri. Oke, saya gambarkan. Nah, kalau ini rangkaian seri, tanda ini adalah dia berarti hambatan ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti dia itu hambatan dengan simbol R besar ya. Oke. Kemudian setelah dihitung secara seri, kita hubungkan dengan sumber tegangan. Kita hubungkan dengan sumber tegangan. Arus itu arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif. Yang ini namanya di sini yang ini bisa saja juga hubungan di skala atas. Kenapa? Karena pada jembatan komunikasi antara namanya skala atas yang bawah 0 sampai 100. Yang di sini ini namanya keluaran. Ini batas ukurnya dari 100 kilovolt sampai dengan 50 volt. Arus yang mengalir tiap yang namanya NST. Tahu kan NST itu berbeda skala atas dan bawah. Kita lihat skala atasnya itu atau sama dengan arus yang mengalir di tiap hambatan itu sama. Itu untuk rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, kalau tegangannya V1, V total sama dengan V1 ditambah V2. Tegangannya dijumlahkan. Kalau untuk tegangannya di rangkaian seri. Sekarang kita akan menghubungkan menghitung tegangan totalnya ya. Tegangan totalnya. Kan di sini tegangan total berarti V total ya, otomatis jumlah dari tegangan 1 dan tegangan 2 dan tegangan total ini sama dengan tegangan sumber. Coba hitung berapa jumlah skala yang atas. Menunjukkan sama berapa. Cuman untuk skalanya tentu ada ya. Yang atas ya, yang atas. 15 ya. Dikali NST-nya. NST-nya tadi 0,2, 15 kali 0,2 sama dengan 3 volt. Begitu juga yang bawahnya ya. Dari 0,1 dikali 30 sama dengan 3 volt berarti sesuai dengan
rangkaian oke. Di sini juga kita tidak menyebut arus meskipun alatnya masak, jadi kita hanya mengamati saja. Teorinya untuk rangkaian paralel itu tegangan di tiap-tiap resistor itu sama tegangan total itu sama. Berarti tegangan pada R1, R2, R3 dan seterusnya dan tegangan total itu sama. Sedangkan arusnya yang berbeda. Berarti kebalikannya ya, kebalikan dari rangkaian seri. Berarti totalnya itu di 1 ditambah di 2 dan seterusnya. Oke. 16 kalikan resistor paralel. Di sini langsung saja ya. Di sini menunjukkan skala arusnya itu kita ingin membuktikan apakah untuk tegangan pada tiap hambatan dan tegangan totalnya itu sama. Oke, kita buktikan. Di sini untuk skala arusnya itu menunjukkan angka 15 ya. Sama aja dengan tadi 15 dikali dengan 12 kali dengan 2 volt. Itu juga yang bawah 0,1 kali 30 sama dengan 3 volt ya. Ini namanya ketika kita melakukan pengukuran kita bisa memakai salah satunya karena hasil yang paling angka keduanya ini sama. Ketika kita ingin mengambil skala atas tetap kan dapat 3 ya, tetap dapat 3, begitu juga yang bawah tetap dapat 3, jadi ambil salah satunya. Dapat 3 berarti sesuai dengan teori tegangan pada hambatan 1, hambatan 2 dan seterusnya dan tegangan total itu sama ya. Di sini yang terbaca 3 volt dan kita pakai di sini 3 volt, coba kita pakai 6 volt. Di sini larinya ke 6 volt ya. Nah, putar lagi 9. Oke, 9 ya. Kemungkinan dia bisa di atas 6 lah sedikit, tetapi itu percobaan kita sudah berhasil. Yang menyebabkan penyimpangan seperti itu adalah pengaruh alat ukurnya. Oke. Sekarang kita masuk di percobaan isolator konduktor. Apa itu isolator dan apa itu konduktor?